Rusia rudal gedung kebudayaan Kharkiv, Zelensky ketakutan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membagikan video hancurnya gedung kebudayaan di wilayah Kharkiv pada Jumat 20 Mei 2022. Pengeboman yang diduga dilakukan tentara Rusia itu meluluh lantakkan House of Culture di kota Los. Zelensky menyebut insiden yang menewaskan bocah berusia 11 tahun itu sebagai kejahatan mutlak. Tayangan pendek yang diambil dari rekaman CCTV itu diunggah Zelensky di Instagram pribadinya @Zelensky_official pada Jumat 20 Mei 2022. Dalam unggahannya, Presiden 44 tahun itu memperlihatkan sosok gedung besar di ujung jalan. Gedung yang tampak megah itu ternyata belum lama selesai direnovasi. Namun kini kebanggaan kota Lozova itu telah menjadi reruntuhan setelah diledakkan dengan dahsyat. Terlihat api memancar disertai getaran keras dan asap abu-abu membumbung tinggi. Orang-orang berlarian menjauhi lokasi sementara dua mobil yang terlihat di jalan depan gedung memilih berhenti dan mempercepat laju kendaraannya. Dalam kolom keterangan, Zelensky pun mengecam penyerangan tersebut. Wilayah Kharkiv, kota Lozova, serangan rudal Rusia di House of Culture yang baru direnovasi. 7 korban termasuk seorang anak berusia 11 tahun. Tulis Zelensky dilansir tribunwow.com. Para penjajah mengidentifikasi budaya, pendidikan, dan kemanusiaan sebagai musuh mereka, dan mereka tidak menyayangkan rudal atau bom. Apa yang ada di benak orang-orang yang memilih target seperti itu? Kejahatan mutlak, kebodohan mutlak, kecamnya. Beredar rekaman CCTV memperlihatkan hancurnya gedung kebanggaan kota Lozova yang diduga serangan dari Rusia. Akibat dari insiden itu sebanyak 7 korban tewas termasuk bocah berusia 11 tahun. Video itu dibagikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Instagram pribadinya pada Jumat 20 Mei 2022. Dikutip dari tribunwow.com, pasukan Rusia mengebom sebuah gedung kebudayaan House of Culture di kota Lozova, Kharkiv, Ukraina. Gedung yang tampak megah itu diketahui belum lama selesai direnovasi. Namun kini gedung besar itu telah menjadi reruntuhan setelah Rusia menjatuhkan bom. Tampak api memancar disertai getaran keras dan asap mengepul tinggi. Orang-orang yang berada di dekat lokasi pun menjauh. Tampak dua mobil yang berjalan di depan gedung memilih untuk berhenti dan mempercepat laju kendaraannya. Dalam keterangannya, Zelensky pun mengecam penyerangan tersebut. Wilayah Kharkiv, kota Lozova, serangan rudal Rusia di House of Culture yang baru direnovasi. 7 korban termasuk seorang anak berusia 11 tahun. Tulis Zelensky dilansir tribunwow.com. Dikatakan para penjajah mengidentifikasi budaya, pendidikan, dan kemanusiaan sebagai musuh mereka. Apa yang ada di benak orang-orang yang memilih target seperti itu? Kejahatan mutlak, kebodohan mutlak, kecamnya. Ukraina mengesampingkan gencatan senjata karena Rusia mengintensifkan serangan di wilayah Donbas Timur Minggu 22 Mei 2022. Setelah mengakhiri perlawanan pasukan Ukraina selama berminggu-minggu di Mariupol, Rusia melancarkan serangan besar-besaran di Luhansk, salah satu dari 2 provinsi di Donbas. Separatis yang didukung Rusia telah menguasai petak-petak wilayah di Luhansk dan provinsi tetangga Donetsk sebelum invasi 24 Februari. Tetapi Moskow ingin merebut wilayah terakhir yang dikuasai Ukraina di Donbas. Situasi di Donbas sangat sulit, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato Sabtu malam. Tentara Rusia berusaha menyerang kota Sloviansk dan Severodonetsk, tetapi pasukan Ukraina menahan kemajuan mereka, katanya. Penasihat Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengesampingkan persetujuan gencatan senjata dan mengatakan Kiev tidak akan menerima kesepakatan apapun dengan Moskow yang melibatkan penyerahan wilayah. Membuat konsesi akan menjadi bumerang bagi Ukraina karena Rusia akan membalas lebih keras setelah pecahnya pertempuran, katanya. Perang tidak akan berhenti setelah konsesi. Itu hanya akan ditunda untuk beberapa waktu, kata Podolyak, negosiator utama Ukraina, kepada Reuters dalam sebuah wawancara di kantor kepresidenan yang dijaga ketat. Mereka akan memulai serangan baru bahkan lebih berdarah dan berskala besar. Seruan baru-baru ini untuk gencatan senjata segera datang dari Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Berakhirnya pertempuran di Mariupol, kota terbesar yang direbut Rusia, memberi Presiden Rusia Vladimir Putin kemenangan langka setelah serangkaian kemunduran dalam hampir 3 bulan invasi. Pasukan terakhir Ukraina yang menyembunyikan pabrik baja Azovstal Mariupol yang luas menyerah pada hari Jumat, kata Rusia. Kendali penuh atas Mariupol memberi Rusia komando atas rute darat yang menghubungkan semenanjung Crimea yang direbut Moskow pada 2014 dengan daratan Rusia dan wilayah timur Ukraina yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia. Pasukan Ukraina di wilayah yang dikuasai separatis di Luhansk dan Donetsk mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah menangkis 9 serangan dan menghancurkan 5 tank dan 10 kendaraan lapis baja lainnya dalam 24 jam
sebelumnya. Pasukan Rusia menggunakan pesawat, artileri, tank, roket, mortir, dan rudal di sepanjang garis depan untuk menyerang bangunan sipil dan daerah pemukiman, kata pihak Ukraina dalam sebuah posting Facebook. Sedikitnya 7 orang tewas di wilayah Donetsk, kata mereka. Pasukan Rusia menghancurkan sebuah jembatan di Sungai Donetsk, Siversky antara Severodonetsk dan Lysychansk, kata Gubernur daerah Luhansk, Serhiy Gaidai. Terjadi pertempuran di pinggiran Severodonetsk dari pagi hingga malam, katanya di aplikasi perpesanan Telegram. Severodonetsk dan kemarannya Lysychansk di seberang Sungai Siversky Donetsk membentuk bagian timur kantong yang dikuasai Ukraina yang coba direbut Rusia sejak pertengahan April setelah gagal merebut Kiev. Sebagai kejahatan mutlak, tayangan pendek yang diambil dari rekaman CCTV itu diunggah Zelensky di Instagram pribadinya @Zelensky_official pada Jumat 20 Mei 2022. Dalam unggahannya, Presiden 44 tahun itu memperlihatkan sosok gedung besar di ujung jalan. Gedung yang tampak megah itu ternyata belum lama selesai direnovasi. Namun kini kebanggaan kota Lozova itu telah menjadi reruntuhan setelah diledakkan dengan dahsyat. Terlihat api memancar disertai getaran keras dan asap abu-abu membumbung tinggi. Orang-orang berlarian menjauhi lokasi sementara 2 mobil yang terlihat di jalan depan gedung memilih berhenti dan mempercepat laju kendaraannya. Dalam kolom keterangan, Zelensky pun mengecam penyerangan tersebut. Wilayah Kharkiv, kota Lozova, serangan rudal Rusia di House of Culture yang baru direnovasi. 7 korban termasuk seorang anak berusia 11 tahun. Tulis Zelensky dilansir tribunwow.com. Para penjajah mengidentifikasi budaya, pendidikan, dan kemanusiaan sebagai musuh mereka dan mereka tidak menyayangkan rudal atau bom. Apa yang ada di benak orang-orang yang memilih target seperti itu? Kejahatan mutlak, kebodohan mutlak, kecamnya. Beredar rekaman CCTV memperlihatkan hancurnya gedung kebanggaan kota Lozova yang diduga serangan dari Rusia. Akibat dari insiden itu sebanyak 7 korban tewas termasuk bocah berusia 11 tahun. Video itu dibagikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Instagram pribadinya pada Jumat 20 Mei 2022. Dikutip dari tribunwow.com, pasukan Rusia mengebom sebuah gedung kebudayaan House of Culture di kota Lozova, Kharkiv, Ukraina. Gedung yang tampak megah itu diketahui belum lama selesai direnovasi. Namun kini gedung besar itu telah menjadi reruntuhan setelah Rusia menjatuhkan bom. Tampak api memancar disertai getaran keras dan asap mengepul tinggi. Orang-orang yang berada di dekat lokasi pun menjauh. Tampak 2 mobil yang berjalan di depan gedung memilih untuk berhenti dan mempercepat laju kendaraannya. Dalam keterangannya, Zelensky pun mengecam penyerangan tersebut. Wilayah Kharkiv, kota Lozova, serangan rudal Rusia di House of Culture yang baru direnovasi. 7 korban termasuk seorang anak berusia 11 tahun. Tulis Zelensky dilansir tribunwow.com. Dikatakan para penjajah mengidentifikasi budaya, pendidikan, dan kemanusiaan sebagai musuh mereka. Apa yang ada di benak orang-orang yang memilih target seperti itu? Kejahatan mutlak, kebodohan mutlak, kecamnya. Ukraina mengesampingkan gencatan senjata karena Rusia mengintensifkan serangan di wilayah Donbas Timur Minggu 22 Mei 2022. Setelah mengakhiri perlawanan pasukan Ukraina selama berminggu-minggu di Mariupol, Rusia melancarkan serangan besar-besaran di Luhansk, salah satu dari 2 provinsi di Donbas. Separatis yang didukung Rusia telah menguasai petak-petak wilayah di Luhansk dan provinsi tetangga Donetsk sebelum invasi 24 Februari. Tetapi Moskow ingin merebut wilayah terakhir yang dikuasai Ukraina di Donbas.